Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya jika malam kamu tak bisa tidur, ambil wudhu, ayo tunaikan sholat. Bersujud sambil kita berdoa, insya Allah hidup damai dan sentosa. Jika pikiran kita sedang bingung, yakinkan untuk minta pada Allah. Memohon petunjuk jalan yang benar, insya Allah hidup tenang bahagia. Para pemuda yang susah cari kerja, ibu bapak yang punya anak 5, para gadis yang susah cari jodoh, ayo kau lakukan itu. Mari kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama memohon. Dekatkan hati kita dengan Tuhan, insya Allah masuk surga. Jika
pikiran kita sedang bingung, yakinkan untuk minta pada Allah, memohon petunjuk jalan yang benar. Insya Allah hidup damai dan sentosa. Para pemuda yang susah cari kerja, ibu bapak yang punya anak 5, para gadis yang susah cari jodoh, ayo kau lakukan itu. Mari kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama memohon, dekatkan hati kita dengan Tuhan, insya Allah masuk surga. Para pemuda yang susah cari kerja, ibu bapak yang punya anak 5, para gadis yang susah cari jodoh, ayo kau lakukan itu. Mari kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama memohon, dekatkan hati kita dengan Tuhan, insya Allah masuk surga. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan yang terhormat Bapak Haji Abdul Qadir. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Malam hari ini yaitu suasana kita dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan malam yang ke-18. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sampai akhir tidak ada halangan suatu apapun. Ketua Pengurus Yayasan Islam Siti Khadijah yang dalam malam ini diwakili oleh Bapak Insinyur Haji Rizal MT, dan yang kami hormati Direktur Utama Rumah Sakit Islam Siti Khadijah dan Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan Ibu Dr. Rusmala, yang mengimami kita tadi yaitu Bapak Dr. Andes Haji Lukman Sam MPDI. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan sholat isya dan tarawih. Bapak Dr. Haji Mukmin Zainal LC MPDI, terima kasih beliau sudah hadir dengan kita Masjid Al-Adli pada malam hari ini. Dan yang saya mintai Bapak itu Pak Amran Haji Amran yang sudah hadir ketika kita juga, dan yang lain supaya tidak dapat satukan satu persatu. Terima kasih atas kesediaan yang hadir dengan kami.
Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya resmi oleh Direktur Utama, yaitu tanggal 26 bulan 6 2015 pelaksanaan lomba sampai dengan tanggal 3 bulan 7 2015. Adapun lomba yang tahun ini yang dapat kami laksanakan, mengingat sempitnya waktu, makanya kita mengadakan ada 4 lomba, banyak 24 peserta. Dan yang kedua, lomba hafiz juz amma sebanyak 18 peserta. Yang ketiga, lomba azan sebanyak 19 peserta. Dan yang terakhir, lomba praktek sholat. Saya kira laporan singkat dari panitia penyelenggara lomba. Atas segala pakinnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang yang akan disampaikan kepada yang terhormat Bapak Insinyur Yunizar MT. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, yang kami hormati Pak Ustadz Haji Zainal, Pak ya. Ini telah terlaksana dan kita dapat berkumpul serta bersilaturahmi di Masjid Al-Adl ini. Mudah-mudahan kami sebagai pengurus dimintakan sambutan. Kalau tamu itu nyambutnya di depan mestinya. Ini kami kalau disuruh menyambut sebagai pengurus mewakili, mungkin banyak pengurus yang tidak hadir ini, mohon maaf, banyak bertugas di mana-mana ini Ibu Direktur. Jadi ada yang imam di Paco, mungkin ada yang imam di Dewi Kora atau di Kenten Laut. Jadi mohon maaf atas ketidakhadirannya, dan mudah-mudahan kami di sini dapat mewakili bahwa sesungguhnya kami pengurus kalau disuruh nyapa Al-Quran, menjadikan masyarakat yang berperadaban dan masyarakat yang menjunjung tinggi Al-Quran sehingga tercipta masyarakat yang madani. Kira-kira begitu Pak. Tua ya. Tadi Saudara Ridwan telah menyampaikan dengan khusyuk. Saat itu di rumah sakit kita ini, di masyarakat kita, baik dari ketua pembina ke bawah, pengurus, pengawas rumah sakit dan semua stik dan lain sebagainya, semua termasuk karyawan, mulai dari tukang sapu, tukang cuci, terus sampai tukang-tukang sampai ke atas, bagaimana menjadikannya ini semangat yang sama, menjunjung Al-Quran ini menjadi petunjuk kita. Jadi Direktur Pelayanan Medis barangkali di situ perlu dikaji nanti bagaimana mengimplementasikannya ini, bahwa Al-Quran itu menjadi petunjuk sehingga karyawan kita itu melalui Al-Quran ini tidak usah disuruh-suruh lagi untuk senyum-senyum itu kalau ada para pasien yang datang ke rumah sakit ini, karena Al-Quran sudah menyuruh kita untuk selalu menjunjung tinggi Al-Quran dengan berperadaban yang baik. Saya dua itu saja barangkali sudah cukup menjadi bahan perenungan kita dari tahun ke tahun, memperingati Nuzulul Quran ini, bagaimana dia menjadi membumi di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah ini. Al-Quran itu menjadi petunjuk karena dia adalah kitabullah, karena ia adalah wahyu Allah, maka petunjuk apapun baik yang akan digunakan untuk mempedomani karyawan atau pasien atau manajemen itu mestinya ada. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran petunjuk itu, dia bukan petunjuk seperti yang disampaikan oleh Saudara Ridwan tadi. Nah ini yang harus kita yakini, bahwa sudah dibacakan dengan baik, bahwa dia menjadi petunjuk, kita pedoman. Barangkali tidak cukup beberapa jam ini untuk membuat rambu-rambu dan apalagi untuk mengimplementasikannya sebagai petunjuk di dalam berbagai aktivitas kita. Yang kedua tadi, dia harus mampu Al-Quran itu menjadi pembeda. Nah ini lagi, kalau kita tidak ada bedanya atau tidak bisa membedakan diri dengan rumah sakit yang tidak pakai Al-Quran, berarti Al-Quran ini belum bisa kita junjung tinggi.
mestinya dia bisa membedakan diri. Apalagi tadi disambung dengan bahwa Al-Quran itu menjadi obat, ya Pak Ustadz, barangkali nanti justru ini kajian Pak Ustadz, bahwa Al-Quran itu juga menjadi obat. Nah, kita sebagai orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan, mestinya Al-Quran ini juga merupakan bagian pengobatan yang harus kita implementasikan. Inilah barangkali makna menjunjung tinggi itu menyetop aktivitas. Mereka berbondong-bondong turun ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah di masjid kita ini, ya, sebuah parangannya. Barangkali itu salah satu poin saja, salah satu contoh saja masyarakat madani itu. Nah, ini termasuk kita memang harus ibda binafsi. Saya mohon maaf, astagfirullah, ini di hari ke-20 ini waktu pengampunan, minta ampun kepada Allah. Kadang-kadang itu tambah azan, tambah landas gitu kegiatan itu. Sebagai obat, ini pun mestinya bagian kajian dari kita yang bergerak di bidang medis ini atau kesehatan ini untuk menjadikan Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita, menjadi rambu-rambu kita yang mengembangkan. Antum a'lamu bi umuril diakum, kata Rasul. Bahwa untuk pengembangan dunia itu kamu adalah yang lebih memahaminya. Nah, barangkali kita harus bisa membedakan. Dijamin kalau masuk ke rumah sakit Islam Siti Khadijah yang namanya mulai dari pelaksanaan, mulai dari makan obat dan seterusnya itu dijamin halal. Nah, kira-kira bisa tidak kita seperti itu ke depan, ya, ke depan. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kami sebagai pengurus sekali lagi tidak hanya menyambut saja, tapi mendukung aktivitas kita ini, apalagi dengan bertemakan yang sangat bagus itu, sehingga kita menjadi peradaban yang mampu nanti menciptakan paling tidak di lingkungan kita ini masyarakat madani yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang telah lalu. Demikian, sebagai pengurus kami mohon maaf kalau ada penyampaian yang tidak tepat atau keliru, dan pada Allah kami mohon ampun. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Mu'in Zainal LC MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran wa ma lahu min nur. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa ba'd, yang saya hormati pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Khadijah, kondisi sadar Bapak Ibu. Kenapa? Karena efek dari puasa tersebut, mindset kita disetting ulang, pola pikir kita disetting ulang, lifestyle kita disetting ulang. Ya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana ibadah puasa tersebut pernah diwajibkan kepada umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang sadar. Karena kita ini Bapak Ibu rentan tidak sadar diri bahwa kita ini khalifah, tidak sadar diri bahwa kita ini hamba Allah, sehingga kita melakukan apapun yang kita suka. Ibadah Ramadan ini dengan makna sesungguhnya, sehingga la'allakum tattaqun di sini betul-betul terwujud, dan kita mumpung masih berada di sepertiga kedua. Saya yakin sudah sering disampaikan sebelumnya bahwa sepertiga pertama dari Ramadan itu, kalau kita melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar, kita akan hujan rahmat. Sungguh prestasi tertinggi kita itu, Bapak Ibu, ya, bukan derajat atau level sosial yang kita dapat di tengah masyarakat,
Al-Quran mengatakan pemanzur sejauh siapa saja di antara kita yang dijauhi dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh itulah prestasi yang sesungguhnya. Ya, mentausiah diri saya dan kita semua di sini tentang nuzulul Quran yang temanya bagus sekali. Saya kira tadi sudah banyak disampaikan tentang hakikat nuzulul Quran. Bapak Ibu, tentu saja kita sudah tahu, sama-sama tahu betapa Al-Quran ini satu-satunya sesuatu yang bersifat maknawi sekaligus materi yang dimiliki umat Islam sampai sekarang, sampai akhir zaman. Sesuatu yang hebat berupa konsep, berupa kitab suci, tapi umat Islam tidak menjadi hebat. Kita tidak menjadi pemain. Kita tidak menjadi subjek yang penting dan diperhitungkan di dalam berbagai hal, Bapak Ibu. Allah ini ada mengutus seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diturunkannya konsep yang jelas seperti apa yang disampaikan kepada umat manusia. Itulah Al-Quran Karim, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini merasa tidak pede percaya diri, gitu ya, kita merasa gersang hidup ini, tak pelak, itu sebabnya kita jauh dari Al-Quran. Saya belum mentahqiq apakah ini hadis, apakah perkataan ulama. Yang jelas bisa dijadikan tolak ukur bahwa tidak bisa kita beragama itu meninggalkan di muka bumi ini. Kenapa demikian? Satu, alasan satu. Satu-satunya kitab yang tidak pernah mendapat intervensi manusia adalah Al-Quran. Kita mengenal Bapak Ibu, di bumi ini banyak sekali kitab suci. Ada Weda, ada Tripitaka, ada Injil dan seterusnya. Kita baca, ya tinggal klik aja sekarang ya. Tapi Al-Quran satu-satunya kitab. Kalau Al-Baqarah, ya Al-Baqarah itu diawali dari Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Sampai Ali Imran, An-Nisa, terjemahan Indonesia, bahasa Persia, bahasa Inggris, itu bukan Quran, itu terjemahan. Tapi ketika kita bicara Al-Quran, satu. Tidak ada Al-Quran versi Arab, Al-Quran versi Indonesia, Al-Quran versi Iran, apalagi versi mazhab Syiah punya Quran mengaku. Tidak ada. Kalau Quran ya Quran, tidak ada intervensi manusia. Jadi akal kita mulai berpikir, oh benar, satu pun ayat tidak ada berasal dari manusia. Bapak Ibu yang saya yakin Rumah Sakit Islam Khadijah juga ada kajian-kajian Islam, Pak ya. Coba lihat bahasa-bahasa hadis Rasulullah. Ya, saya kira tidak perlu kita harus belajar bahasa Arab dulu untuk bisa membedakan mana bahasa hadis, mana bahasa Al-Quran. Sama-sama bahasa Arab, sama. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, bandingkan bahasa Arab Al-Quran dengan bahasa Arab hadis, itu Prophet Muhammad. Beda. Sama-sama bahasa Arab, sama-sama bagus bahasa Arabnya, tapi tidak bisa bahasa Arab hadis itu menandingi ketinggian bahasa Arab Al-Quran. Maka kita ketemu dengan ayat Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah. Hai manusia, di hatimu tentang kebenaran otentisitas Al-Quran ini, fa'tu bi surah. Datangkan satu surah seperti Al-Quran ini. Sampai sekarang. Konon dulu pernah ada yang berusaha untuk menjawab tantangan Al-Baqarah ini. Kita sama-sama bisa baca ya di sejarah, di Sirah Nabawiyah. Itu namanya Musailamatul Kadzdzab yang pernah atau sempat mengaku nabi atau rasul. Gajah, kamu tidak akan tahu apa itu gajah. Hidungnya panjang, punya belalai, punya pantun ya, kalau ada gaya-gaya bahasa gitu ya. Sudah bagus bahasa Arabnya. Tapi apakah perlu untuk mendeskripsi apa itu gajah pakai bahasa yang seperti itu? Enggak perlu. Ternyata ketika dibacakan di hadapan
orang-orang ahli bahasa pada waktu itu, sastrawan-sastrawan Arab yang terkemuka, orang ketawa aja. Ini mau menandai bahwa kita mengakui Al-Quran bukan hanya sekedar normatif, kita terlahir di keluarga Islam, kita dari bayi sampai sekarang mengakui Al-Quran kitab suci, itu tidak ada prestasi itu satu-satunya. Bahkan kehebatan Al-Quran ini kalau kita lihat Bapak Ibu, coba dia dihafal oleh jutaan umat Islam di muka bumi ini. Satu-satunya kitab yang dihafal itu Al-Quran Al-Karim. Belum pernah terdengar orang hafal Injil seperti membaca Al-Quran atau hafal kitab-kitab yang lain. Tapi Al-Quran kita punya banyak kata. Sekarang ada acara Hafiz Indonesia, ada acara Musabaqah Tilawatil Quran ya, cabang tahfiz 30 juz di mana-mana. Baru-baru kemarin di pertengahan 2014 kita Sumatera Nasional. Kebetulan kita juara umumnya. Ini Bapak Ibu. Makna dan lafaznya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu terjadi perbedaan yang sangat mencolok, yang sudah teruji ya, baik langsung ataupun tidak langsung, kitab yang berkesesuaian dengan fitrah manusia. Bapak Ibu, silakan kita kalau lagi iseng bukalah ajaran-ajaran ya, karena saya di masjid saya berhak mengatakan ya, ajaran-ajaran Injil, ajaran-ajaran kitab suci yang lain yang dianggap suci. Banyak ajaran-ajaran yang tidak berkesesuaian dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu kalau kita sederhanakan lebih kurang apa ya, keaslian. Jadi manusia itu kalau lapar ya butuh makanan, kalau haus butuh minuman. Itu fitrahnya, aslinya begitu. Berhubungan suami istri itu terlarang, bukan hanya di siang Ramadan Bapak Ibu, di malam hari juga. Bayangkan, sahabat ada yang curhat, semalam saya kecolongan, nggak tahan lagi kan? Ternyata Al-Quran turun sudah itu. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Ya, sesuai dengan fitrah manusia. Tidak mungkin, tidak apa-apa. Libur kita sebulan penuh, tidak mungkin. Tanyalah bapak-bapak, tidak mungkin. Tidak sesuai dengan fitrah. Tapi Al-Quran merespon secara positif bahwa kitab ini sempurna, kitab ini memang betul berasal dari Rabbul Alamin yang menciptakan manusia, zat yang maha tahu siapa itu manusia. Kapan dia lahan lagi tahu. Itu di malam hari dihalalkan bagi kalian ar-rafas. Rafas itu secara tekstual, secara literal artinya ngomong-ngomong yang romantis, gurauan-gurauan antara suami istri. Tapi maksudnya dihalalkan bagi kalian di malam Ramadan itu untuk berhubungan suami istri sesuai dengan fitrah. Dan saya kira bukan hanya masalah itu saja Bapak Ibu. Banyak sekali kalau kita cek ya, syariat atau aturan atau ajaran yang terkandung dalam Al-Quran ini semuanya tidak bertentangan dengan keaslian ciptaan manusia. Yang antara satu ayat dengan ayat yang lainnya tidak bertentangan, itulah Al-Quran Al-Karim. Tidak usah jauh-jauh, kita mulai dari konsep tauhid Bapak Ibu. Konsep tauhid Al-Quran jelas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Malah Al-Quran menjelaskan, menantang logika manusia yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada tiga, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Ditantang, kalau betul, lau kana fihi ma alihatun ghairullah la fasadata. Kalau betul di alam semesta ini ada Tuhan selain Allah, pasti akan terjadi kerusakan baik di langit ataupun bumi. Akan terjadi kerusakan yang maha dahsyat di alam semesta ini kalau memang ada Tuhan selain Allah. Ditantang argumentasi manusia.
yang mengatakan bahwa Tuhan ada selain Allah, ada Tuhan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ya, dan kita cermati, kita perhatikan kitab-kitab suci yang lainnya itu jelas sekali ada khalal, ada kekurangan-kekurangan. Al-Quran semakin dikocok, semakin digali, semakin didiskusikan, dicari-cari kelemahannya, semakin tampil dia sebagai kitab yang betul-betul suci. Orang yang berusaha untuk merusak kedamaian umat Islam. Alasan-alasan lainnya tentu saja banyak sekali Bapak Ibu, yang membuktikan bahwa Al-Quran ini kitab suci yang logika kita tidak akan bisa menolaknya. Lalu sama-sama air tapi tidak bisa bersatu. Sama-sama air, sama-sama berada di samudra tapi tidak bersatu. Yang ini mengalir ke hulu, yang ini mengalir ke hilir, berseliweran, sekedar sekilo saja, tapi tidak bersatu. Semacam ada dinding pemisah. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan itu. Wa bainahu wa barzakhun la yabghiyan. Antara dua laut itu ada semacam dinding pembatas. Nah, ilmuwan tadi setelah menemukan jawabannya dalam Al-Quran, bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kondisi orang yang musyrik itu ka'annama yas'adu fis sama'. Orang yang menentang ajaran Allah Bapak Ibu, orang yang semakin jauh dari jalan Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, itu kondisinya sama persis seperti orang yang keluar dari daratan gitu ya, semakin memuncak ke angkasa, semakin yas'adu fis sama', meninggi, akan susah bernapas. Ternyata betul, kita ini semakin jauh dari orbitnya, semakin tidak bisa mendapatkan oksigen, semakin menemukan kematian, semakin mudah. Pada akhirnya kita yang sudah berusaha untuk mempercayai Al-Quran sebagai kitab suci ini, baik secara normatif apalagi secara logik Bapak Ibu, di mana posisi kita di hadapan Al-Quran yang kita kaitkan dengan tema kita ini, yang dilihatkan tadi. Kita mulai dari lingkup Khadijah ini, bagaimana makna madani itu betul-betul terwujud. Momen ini betul-betul membangkitkan, kita jadikan yang momentum yang membangkitkan kesadaran kita, membangkitkan semangat kita untuk menjadi ahlul Quran. Jadi ahlul Quran gak perlu harus hafal Quran 30 juz. Kalau kita di Palembang ini punya pesantren ahlul Quran dipimpin oleh Ustaz Nawawi, ya tidak perlu nak jadi ahlul Quran itu nak hafal 30 juz. Dia ada. Cukup kita akrab dengan Al-Quran. Jadi kalau di luar Ramadan kita tidak pernah hatam, ya kalau bisa di Ramadan ya tidak ada 10 juz sampai sama dengan di luar Ramadan, nggak ada bedanya. Di luar Ramadan tidak baca Quran, di Ramadan tidak baca Quran. Lantas kita ini tipe yang seperti apa? Posisi kita di mana dengan di hadapan Al-Quran? Posisi kita, ya, nggak baca 5 juz, pernah lihat 1 juz baca Quran? Ramadan ini 1 juz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Atau Yasin. Shadaqallahul azim. Lumayan ada. Satu ayat apa lagi? 29 hari Ramadan, 29 ayat. Ditanya sama orang berapa juz? Berapa kali hatam? Dan 29 hari. Bahwa kita ini termasuk hamba-hamba yang beriman kepada kitab suci yang diturunkan kepada manusia. Membaca. Kemudian kalau kita lihat makna Al-Quran, walaupun hati fakir saja, baca tapi tidak bersama memahaminya, ya sama saja juga menyia-nyiakan Al-Quran. Saya kira yayasan pengurus rumah sakit Islam Qadiriyah itu sudah berusaha untuk bagaimana mengelola makna-makna Al-Quran, ada ta'lim, ada acara-acara Islam. Nah, ini usaha memahami Al-Quran. Tidak perlu kita jadi seorang mufasir seperti Quraisy Syihab untuk terkategori orang yang paham Al-Quran. Tapi ada usaha Bapak Ibu sehingga kita ini tidak terkategori orang yang dilaporkan oleh Rasulullah. Ay Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura.
baca, kita sudah berusaha untuk memahami Al-Quran, minimal kita dilepas dari kata paham. Tapi sampai di situ tidak diamalkan. Kalau baca, maka orang seperti ini termasuk orang-orang yang menyanyikan Al-Quran. Dalam semacam madrasah, semacam short course, bahasa Inggris khusus singkat. Kata Rasulullah, siapa saja yang tidak mendapat ampunan dari Allah, justru itu bukti yang termakan. Mana betul. Kalau kita di Ramadan ini tidak merasa kecipratan rahmatnya Allah, tidak merasa kecipratan maghfirahnya Allah, tidak merasa nyium-nyium dikit bau surga kalau ada. Ada semacam ketenangan, ada semacam tumak nina di Ramadan ini agak beda dengan bulan yang lain. Ini tanda Bapak Ibu, tanda kita diangkat Tuhan. Kamu sudah dari semua. Di puasa ini kita kan tidak sabar kan? Nyengok makanan, nyengok minuman, dan tergoda kita sabar. Sabar di siang hari menahan lapar dan haus. Begitu kita menjelang azan maghrib, menghadapi hidangan, ada pempek, ada bakso, ada macam-macam ada tekwan. Di situ kita mengasah karakter syukur, Bapak Ibu. Jangan asal kita tancap gas makan apa yang ada dimakan kalau akhirnya tidak tarawih ada. Sebenarnya ada bisa mempercepat kesembuhan pasien, Bapak Ibu. Beda, Bapak Ibu coba lihat itu. Banyak sekali sekarang ini motivator-motivator yang muncul ya, yang dia memulainya dari gelombang theta apa itu saya lupa ya. Jadi kita ini kan berharap gelombang otak kita itu memuncak gitu. Positif sekali terhadap kesehatan, penyakitnya segera hilang. Nah, Bapak Ibu ini tantangan Bapak Ibu ya. Mari tema yang sudah diusung oleh panitia betul-betul bukan hanya tema dalam bentuk slogan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Saya juga sebagai penyampai mulainya sehingga masyarakat Madani itu pertama kali terwujud dalam diri kita. Jadi sebelum kita jadi masyarakat Madani, ada pribadi Madani. Pribadi kita pribadi yang Madani, taat asas, taat norma, akrab dengan Al-Quran. Saya yakin dari pribadi-pribadi yang Madani tadi akan membentuk komunitas yang Madani, terwujudlah masyarakat yang Madani yang sudah dijadikan tema untuk seluruh kita pada malam hari ini. Semoga harapan-harapan ini terwujud. Amin Allahumma amin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat menjadikan kita pada malam ini menjadi momentum Nuzulul Quran ini untuk membangkitkan semangat kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai penuntun cahaya petunjuk dan rahmat bagi kita semua sehingga menuju masyarakat yang madani. Dan baiklah para hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah pengumuman lomba, di mana pada lomba ini telah dilaksanakan selama 1 minggu, mulai dari tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 3 Juni. Perwakilan dari administrasi sentral dengan poin nilai tertinggi 89. Juara 2 Anggi dari CS Roli dengan poin 88. Juara 3 Romsan dari CS Musdalifah dengan poin 83. Silakan maju kepada yang kalian sebutkan namanya. Mira Tesi dari bagian logistik dengan poin tertinggi 95. Juara 2 Rini Kartini dari administrasi IGD dengan poin 93. Juara 3 Roni dari bagian pemeliharaan dengan poin 89. Juara kedua Haji Firmansa ST dari bagian pemeliharaan dengan nilai poin 111. Juara ketiga Abi Ismail dari bagian instalasi farmasi dengan poin 110. Ini 96. Juara kedua Sony dari ICU poin 95. Juara ketiga Indira Kesi dari bagian logistik dengan poin 94. Iya. Juara 2 Anggi. Juara 3-nya Romsan. Lomba Azan. Juara 1 Ruti.
Juara 3 Abi Ismani. Lomba pertama juara 1 Indira Desi, juara 2 Lili Kartini, juara 3 Roni. Lomba tata cara sholat juara 1 Panca, juara 2 Tony, juara 3 Indira Desi. Lagi ya, depan 1, 2. Kita tutup acara pada malam hari ini untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dalam hari ini akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Ustadz Abdullah Sodi. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa sallim asrar wa kuliyatil akhyar wa miftahi babil yasan wa afiatil abdan wa shifaiha wa nurul absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya minhum al-amwas innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika karim tuqimul afafa wa ya karim. Allahumma ya fariqal furqan ya munzilal Qur'an wa anjilna umalana fi syahri Ramadan wa anjilna umalana fi syahri Ramadan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'ana wa niyatana wa hajatana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Maka beralih pula seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah kita lalui pada malam hari ini bisa lebih mendekatkan kita pada Yang Maha Kuasa serta menjadi tolak ukur diri kita untuk lebih semangat dalam mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah para hadirin sekalian kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara dan juga segenap panitia acara ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran para hadirin sekalian dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kita